jangan kaget kalau kemudian loh sudah sembuh semua kok desanya masih merah ya. Itu tidak berarti merah itu seperti COVID gitu. Artinya merah itu bahwa di desa itu pernah tercatat ada orang TB yang lebih dari 17. Mungkin sembuh semua, akan tetapi kita kan semua tahu bahwa bakteri itu mampu bertahan hidup di alam di tempat yang lembab, di rumah yang lembab, dan waktu dia positif TB dan dalam pengobatan itu pernah menginfeksi atau menularkan ke orang sekitar. Tapi apakah jadi TB dan tidak itu urusannya belakangan. Maka kita nyebutnya itu kan laten TB. Jadi orang terinfeksi tapi tidak ada sakit itu laten. Nah, meskipun laten tidak masalah. Nanti nggak usah kaget kalau kemudian datanya diinput secara ke depan 2020, 2021 kok jadi merah atau diinput ke belakang 2018 gitu. Misalnya 17 dimasukkan kok merah, boten usah risau, merah tapi sembuh, maka di desa itu memang ada lebih 17 tapi sudah sembuh. Nah, maka kalau sudah sembuh begitu, tentu upaya puskesmas, upaya puskesmas ya, di dalam kegiatan prokesnya tentu akan lebih mendorong sing pun sembuh-sembuh itu mungkin dia diajak untuk bikin paguyuban atau kelompok apa sehingga untuk mensupport, memotivasi yang lainnya agar jangan sampai terkena TB. Ini yang prokesnya diperkuatkan di sana. Nah, di dalam akhir dari FGD ini, sebelum nanti kita kasih waktu ke kepala puskesmas masing-masing dan petugasnya masing-masing untuk menentukan desa mana yang menjadi prioritas. Ini tidak bisa kita samakan. Saya tidak bisa menyamakan karena di dalam kasus itu kan pertimbangannya bisa banyaknya kasus, bisa adanya kematian kasus, bisa yang masih pengobatan, bisa yang keluar pengobatan. Artinya kepala puskesmas dikasih wewenang untuk menentukan prioritas desa mana yang kira-kira akan diambil untuk untuk penjaringan suspek atau gerbek dahak. Ceritanya itu. Jadi kenapa saya tidak bisa menyamakan, karena mungkin menurut saya atau kami itu tiap-tiap puskesmas akan punya masalah berbeda-beda di desanya masing-masing. Bisa jadi itu desa penting tapi tidak bisa ditemui sekarang karena A, B, C, D. Nah, disitulah kami memohon itu. Jadi hasil akhirnya adalah menentukan desa. Kalau desanya desanya sudah ketemu yang akan diambil satu desa, kemudian login di kepala puskesmas, nanti masuk di klik program SPK. Program SPK. Nah, di situ ada klik program SPK sebelah kiri. Nah, ini contoh Ibu Bapak, ini bukan tulisan bener. Ini contoh kemarin kita contohkan. Nanti dari laman loginnya kepala puskesmas ke situ saged menambahi SPK. Admin tidak bisa, Pak. Sebelah kanan nggak ada menambah. Ini malah nggak bisa, hanya tahunya melihat saja. Gitu ya. Nah, sebelum saya persilahkan kepala puskesmas dan petugas TB, sekiranya ada masukan. Selamat datang Ibu Kepala Puskesmas Kartosuro, tetangga dewe, tapi saya pernah ketemu sekali dulu itu waktu di masih di Pabelan, waktu ngajak mahasiswa mau izin penelitian dulu. Nah,
kemarin di grup WA ada pertanyaan tentang yang bukan diobati di puskesmas. Oke. Ini memang kami sampaikan, ini penelitian ini adalah penelitian yang masih berkembang. Artinya begini. Contohnya ada pasien itu diobati di rumah sakit UNS TB, okay. Tapi dia itu sebenarnya orang kecamatan, kalau UNS itu kan Kartosuro, tapi dia itu misalnya rumahnya Hulu, 5 orang. Di Hulu itu tercatat ada 10 pasien yang diobati di Hulu. Nek secara SITT itu yang dilaporkan di Puskesmas Hulu kan cuma 10, karena yang 5 dari UNS. Namun karena sistem ini adalah berbasis pada desa, yaitu kalau ada kasus di satu wilayahnya, maka kami berharap 5 yang di UNS itu tercatat juga di wilayahnya. Jadi kalau misalnya kepala puskesmas akan mengadakan upaya prokes, itu upaya prokesnya itu ya tidak hanya yang 10 tadi, tapi yang 5 itu masuk. Memang seharusnya yang input dari UNS itu langsung masuk ke situ, tapi di dalam pengembangan ini memang Derek Warjo itu akan saya tindak lanjuti di penelitian internal UMS, tapi nanti dimasukkan di sini karena dananya di sini buat tenaga. Jadi kulo kedah mikir dana lain dari UMS untuk bisa masuk di sini. Jadi yang sudah tadi malam saya pikirkan dan sudah kita sudah bikin, kalau UNS, rumah sakit UNS, login rumah sakit UNS, dia punya hak memasukkan data ke seluruh wilayah Sukoharjo. Dia masukkan data bisa, tapi dia hanya bisa melihat, dia nggak bisa melihat map karena dia nggak punya wilayah, tapi dia hanya bisa melihat grafik berapa data yang dia masukkan, cuma itu. Jadi terus kepala puskesmas makin bisa melihat ada pasien nama ini yang diinput oleh rumah sakit UNS. Misalnya tadi di Hulu ada 5, oh ini 5 diinput di rumah UNS, atau ada 2 di Sukoharjo, kok ini diinput ya Sukoharjo. Indriati itu masuk Grogol. Nah, Sukoharjo ada 2 yang memasukkan kok Indriati. Jadi yang saya akan tambah masukkan itu adalah 2 yang memasukkan rumah sakit dan klinik dot. Karena saya mendengar tidak hanya rumah sakit saja, tapi ada klinik dot yang sudah kerjasama. Begitu nggak Pak? Atau dokter swasta namanya, yang kita sebut dengan private PPM itu yang akan kita sambung ke sistem ini. Pokoknya pada intinya pengembangan kami adalah berbasis desa, wilayahnya kepala puskesmas. Jadi maksud kami adalah meskipun dari mana saja tidak diobati di puskesmas, kepala puskesmas seyogjanya tahu bahwa di dalam wilayahnya ada sejumlah sekian yang kena TB, yang 10 diobati di puskesmas, yang 5 di tempat lain. Tentu yang 10 harus diusahakan sembuh karena itu masuk wilayahnya, tapi yang 5 ini kan kerjasama, kerjasama antara puskesmas dengan rumah sakitnya. Memang ini membutuhkan proses. Ternyata tidak semua pasien itu memilih puskesmas, ada yang pilihnya ke rumah sakit saja. Ini memang kita tidak bisa memaksa, karena negara kita negara demokratis. Benten sama Australia itu kalau saya pernah ke sana 2 minggu waktu TV itu, kalau di Australia ada orang yang kena TB, itu langsung diambil polisi bawa ke rumah sakit selama 6 bulan. Wah, kita ya tidak bisa, nanti di demo. beda ke? Ini COVID saja 10 hari aja. Jadi beda ke? Beda, memang beda negara, beda ke? Sama dengan kalau ada anjing berkeliaran di Australia, ada anjing berkeliaran tidak ada orangnya, itu kalau langsung diambil oleh petugas. Kalau ketahuan milik siapa, orangnya dihukum. Kalau itu di Australia. Kalau di Thailand tidak, berbeda. Thailand anjing berkeliaran di kampus-kampus banyak. Saya sempat dikejar-kejar anjing. Jadi memang beda wilayah, beda ini, dan kita harus memaklumi itu. Ngaten nggih.
Kalau masih ada yang mau ditanyakan terkait ini, memang masih banyak kelemahan, namun ini sifatnya adalah riset. Semoga nanti pelan-pelan kalau dana yang tentu yang private fix tadi mau saya sambung di dana UMS internal, sehingga bisa masuk. Oke, Bu. Jadi UMS 5 Oke. masuk ke Wisma Kartasura. Prokesnya Kartasura. Ngeten kan rumah sakit UNS itu kan berada di Kartosuro, gitu. Ternyata ada 5, dia tuh punya pasien 5 yang diobati di rumah sakit UNS, tapi rumahnya dulu. Nah, menurut sistem kami niku karena puskesmas itu punya wilayah, maka Pak Sumpono, saya tuh lupa kenal Bapi tadi. Itu tidak ada salahnya dia tahu ono pasien 5 saka UNS tapi wong iki piye kae tetap kita garap prokesnya dulu wae, prokesnya lho nggih. Artinya penyuluhannya, pendekatannya. Terus seandainya ada tawaran dari dinas sosial untuk mengajukan, tolong diminta dong foto rumahnya yang akan diajukan untuk bedah rumah. Tentu Pak Sumpono akan berpikir bottom 10 tok. Tapi ono 15 tadi saya kan berpun di sing layak ya. Mesti kan ngoten nggih Pak. Tidak memilih kasih antara mana dan mana. Ini bagiannya itu Bu. Jadi boten kaitannya apa-apa, tapi kita coba berusaha tentang memang ini kondisinya. Yang 5 itu kemarin yang entry kan mahasiswa. Kemudian waktu itu kita minta waktu dengan dulu karena koordinator desa itu kan tahu ada pasien yang diobati dari puskesmas. Akhirnya kita kasih nama pengobatan bukan puskesmas. Jadi ada keterangan itu yang pengobatan bukan puskesmas, tapi sementara yang tempat pengobatan puskesmas dan bukan puskesmas. Jadi Pak Sumpomo akan tahu sing mboten puskesmas iki sapa. Yang di rumah sakit tadi sih sebaiknya kalau dia itu domisilinya di Hulu, sebaiknya tetap masuk alamatnya masuk Hulu, tapi nanti yang mengisi seharusnya bukan puskesmas. Tapi untuk sementara ini jika diketahui ada dimasukkan mawon, tapi ditulis pengobatannya bukan puskesmas. Karena di Sukoharjo itu ada koordinator desa ternyata yang dia bekerja sama kali petugas TB. Nah kadang dulu waktu kita wawancara itu ngeten, Pak, saya ngentri ada pasien TB itu pengobatannya nggak di Hulu itu Pak. Wah, kita mikir kalau nggak dimasukkan, ya nanti tidak berbasis wilayah desa lagi. Akhirnya dimasukkan, tapi diparingi tempat pengobatan non puskesmas. Karena faktor resiko meskipun dia tidak diobati di puskesmas, kalau dia menular ke orang tentu kena lagi lah puskesmasnya, tambah lagi. Memang ini unik di kita Bu. Kita belum bisa mendorong masyarakat untuk TB khusus TB Wes pengen puskesmas wae percaya waras iki isih angel. Padahal puskesmas itu punya dalam gedung dan luar gedung. Enten CCM. Katakanlah nek teng puskesmas nggih, pasien TB iki iso ditelepon kali petugase. Padahal urusannya dhewe ora dibayari. Di WA. Terus diobat durung, tapi kalau di rumah sakit mungkin saja tidak, karena rumah sakit memang secara ininya dia tidak punya fungsi untuk luar gedung. Tapi masyarakat didorong ngoten, percaya puskesmas mesti marase. Pak nurun masyarakat itu, tapi memang itu masyarakat kita ada yang begitu, nggak semuanya. Maka tadi yang hijau-hijau itu kita dorong Bu.
yang sudah sembuh, marilah kita dorong dia, kita jadikan peer educator, peer support untuk meyakinkan kepada orang yang kena TB. Men yang puskesmas kayak aku waras, terus ora sado-ado. Biasane nek sing ngandani bolo dhewe itu luwih dipercaya daripada Bu Dokter. Kalau diri orang bayar sama ini. Bolo dhewe ini biasanya begitu karena itu sifat peer educator begitu, kayak peer educatornya mahasiswa gitu. Kalau sama dengan teman sendiri itu bisa lebih gitu. Tadi disampaikan juga bahwa kita kan nanti untuk beasiswa DBI nanti terlihat di zaman COVID, padahal ini dalam masa pandemi. Saya sendiri juga masih bingung strategi apa yang akan kita lakukan di masyarakat dalam masa pandemi ini. Nanti setelah desa sudah ditentukan prioritasnya, Ya. kita bicara kira-kira memungkinkan nggak? Kalau dulu katanya 2019 itu Sukoharjo modelnya itu datang ke posyandu dulu, tapi kira-kira kalau nggak memungkinkan ya tidak apa. Kami akan melaporkan di laporan bahwa untuk September itu belum bisa memungkinkan untuk ke komunitas, ya apa adanya daripada sesuatu something. Gitu lah, kita ini kan gitu gitu. Tapi pada prinsipnya kepala puskesmas setelah melihat data itu memahami, kemudian memprioritaskan desa mana. Nah, perkara nanti mau diadakannya di bulan September tidak jadi, Oktober kita laporan kok bisanya Januari. Nah, pulau bersih-bersih UMS kira-kira sing bisa dibantu apa dikit-dikit kayak gitu, karena dengan skema penelitian atau pengabdian kecil-kecilan di kampus. Tapi berdasarkan 3 puskesmas kita milih satu dulu dan karena memang kalau internal itu gitu. Memang ini masalah pandemi itu tidak gampang ya, tidak gampang. Memang kami memahami itu tidak gampang. Jadi tadi sudah disampaikan, kalau nanti sudah bisa ditentukan, monggo dipraktekkan. Desa X diprioritaskan, nanti ditulis alasannya nopo terserah, itu kayak komentar biasa. Terus nanti ada dinas itu ada Basor, ada Pak Kasih, ada Kabit, ada Budinkes, itu akan memberikan masukan-masukan terkait komentar. Kita kasih waktu berapa nih kalau nggak ada pertanyaan? Setengah jam untuk membicarakan antar kedua belah pihak, maksudnya kepala puskesmas dan problemnya. Nanti tidak geser, tapi saling bekerja sama.